Dalam kesaksiannya di persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua kemarin, Putri Chandrawati mengaku tidak memiliki hubungan khusus dengan Yosua. Putri mengaku menganggap Yosua layaknya anak sendiri. Hal ini ia ungkap saat ditanya jaksa penuntut umum ketika memberikan kesaksian untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Namun hal menarik diungkap oleh JPU. Pengakuan Putri ini ternyata terdeteksi berbohong. Indikasi berbohong ini berdasarkan hasil tes poligraf atau uji kebohongan yang dilakukan saat proses BAP oleh kepolisian. Saudara punya hubungan apa dengan Yosua? Maksudnya? Ada hubungan yang lebih dari sekedar ajudan dengan atasan? Yosua adalah driver saya. Ya. Dia saya anggap sebagai anak kami. Oke. Hanya itu saja? Iya. Tidak ada hubungan romantis di antara kalian berdua? Tidak ada. Tidak ada. Banyak pertanyaan. Baik. Saya coba ingatkan pada saudara di sini pertanyaan-pertanyaan dari poligraf. Dalam pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu sama sekali? Tidak. Baik. Apakah saudara tahu bahwa yang pada saat itu ikut poligraf siapa saja? Saya dengan Susi. Pada hari itu berdua dengan Susi. Iya. Susi, Anda tahu pertanyaannya apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Hasilnya pun Anda tidak tahu? Tidak. Baik. Meski JPU menggali keterangan berdasarkan hasil uji poligraf, namun menurut sejumlah ahli hukum, hal ini tak bisa dijadikan alat bukti di persidangan. Akan tetapi, hasil uji poligraf ini dapat digunakan untuk mendekatkan suatu kasus dengan alat bukti. Ya, pemirsa, cukup menarik ternyata ya keterangan dari jaksa penuntut umum kemarin karena ternyata ada indikasi kebohongan dalam hasil uji poligraf Putri Chandrawati. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan ahli deteksi kebohongan. Sudah ada Pak Handoko Gani yang sudah bergabung bersama saya di studio Semanggi. Selamat sore Pak Handoko. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam Berita Satu Sore. Seperti yang tadi kita sudah saksikan bersama ya Pak Handoko, bahwa adanya pernyataan dari jaksa penuntut umum bahwa keterangan Putri soal bantahan kedekatannya dengan Yosua ini terindikasi berbohong. Kenapa kemudian bagaimana melihatnya? Karena sampai harus disampaikan oleh JPU bahwa keterangan itu terindikasi berbohong, Pak Handoko. Oke. Pertama saya ingin jelaskan dulu posisi saya bahwa saya juga salah satu pengguna mesin pendeteksi emosi yang biasa disebut dengan lie detector. Tapi yang saya gunakan adalah voice analyzer, yaitu yang bernama Layer Voice Analysis, LVA, yang sudah dipakai di 80 negara, termasuk Indonesia. Dipakai di intelijen, militer, polisi, hingga anti-corruption officer. Nah, apa yang saya lakukan itu kalau melihat pertanyaan yang tadi disampaikan, itu memang perlu kita klarifikasi dulu. Pertama, definisi dari selingkuh. Ya, definisi selingkuh ini apa? Kemudian yang kedua, kita juga harus memahami kalau betul ada kasus pelecehan seksual, maka ketika pertanyaan itu diajukan kepada seorang korban, itu punya potensi memang alat itu akan beranomali. Karena pada saat itu yang bersangkutan itu tiba-tiba keingat kembali memori saat dia menjadi korban. Makanya betul-betul harus clearkan dulu, dijelaskan dulu bagaimana alat itu digunakan dan pertanyaannya tuh seperti apa. Nah, jadi poligraf ini juga sama, mirip dengan LVA yang saya gunakan. Artinya pertanyaan itu menjadi sebuah umpan yang sangat penting. Ketika pertanyaan itu kurang jelas atau pertanyaan itu memiliki makna yang mungkin berbeda di benak dari interviewinya, maka hasilnya bisa anomali juga. Artinya sangat penting pertanyaan itu sebenarnya ya.
Oke. Sangat amat penting, sangat amat penting. Pertanyaannya harus to the point atau bagaimana? Pertanyaan itu kalau dalam penggunaan poligraf atau alat pendeteksi kebohongan itu harus digiring dari irrelevant menjadi relevan, dari typical false, truth dan sebagainya hingga menjadi pertanyaan yang to the point. Jadi tentunya seorang certified polygraph examiner seperti yang dimiliki oleh Puslapor tentunya sudah mempelajari dan punya pengalaman jam terbang yang cukup tinggi. Tapi sekali lagi yang namanya human error bisa terjadi, yaitu di pertanyaan tadi. Secara khusus betul-betul harus to the point. Jangan sampai memiliki makna yang di pikiran korban adalah makna yang lain. Artinya memang bukan hanya alatnya saja, tapi juga eksaminernya juga sangat penting ya sangat dalam penting. mengajukan pertanyaan. Betul. Metode-metode pertanyaannya itu juga harus diperhatikan seperti itu ya. Ketika kita ngambil sertifikasi, kita bukan cuma diajarkan bagaimana menggunakan alat, tapi bagaimana kita bertanya. Iya. Nah, itu Ada metodenya berarti ya, seperti ada itu ya? metodenya. Ada yang disebut dengan metode bertanya guilty knowledge test atau zone comparison question test ya, jenis-jenis yang saya rasa technically pasti akan dipelajari oleh semua pengguna mesin pendeteksi emosi. Kalau dalam kasus ini, kasus Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, ini seharusnya atau dari pandangan Anda menggunakan metode yang mana? Sebetulnya segala macam metode bisa saja Oh, bisa. dilakukan. Oke. Akan tetapi kalau kita melihat adanya kemungkinan pelecehan seksual tadi, maka treatmentnya tidak sama. Ketika poligraf digunakan untuk soal pelecehan seksual, itu betul-betul harus satu bisa didampingi oleh psikolog yang kompeten, kemudian juga betul-betul harus dalam kondisi yang sudah tenang. Ya. Oke, berarti Kalau ini memang juga ini ya, kalau berpengaruh memang ya. beliau adalah seorang korban pelecehan seksual ya, tapi kalau bukan pelecehan seksual ya ini tentu poligraf akan bekerja sebagaimana mestinya gitu ya, atau bisa digunakan sebagaimana mestinya. Tapi kalau betul ada kasus pelecehan seksual, maka penggunaan poligraf ini harus hati-hati. Artinya anomalinya seperti apa sehingga bisa terdeteksi jika pertanyaan yang diajukan ini bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda. Jadi ketika pertanyaan diajukan, pasti ada memori yang diulang kembali. Ya. Nah, kalau memang memori itu benar adanya, maka ketika pertanyaan jenis yang apakah saudara memiliki khusus dengan almarhum, maka itu bisa diartikan di otak dengan pengertian yang lain gitu ya. Karena tadi memori traumatis tadi juga ikut muncul kalau betul pelecehan seksual ya. Tapi kalau bukan pelecehan seksual tentunya itu menjadi pertimbangan lain. Misalnya memang ada hubungan khusus gitu ya. Sebaliknya tidak ada hubungan khusus. Jadi berbeda sama sekali treatmentnya. Artinya kondisi psikologi juga sangat-sangat berpengaruh pada hasilnya. Sangat berpengaruh ya. Kondisi psikologi seseorang ketika dalam pemeriksaan alat pendeteksi emosi tentunya betul-betul harus dalam kondisi tenang. Karena tadi kondisi tenang tadi akan memicu emosi kan. Iya. Nah kalau emosinya atau kondisinya tidak tenang, maka emosi yang keluar ini bisa haru biru dan sebagainya gitu. Ini akan berbahaya sekali. Dan itu akan dibantu dengan metode-metode pertanyaan tadi ya. Ya, metode pertanyaan bisa juga dengan orang-orang tertentu yang disediakan untuk mendampingi ya, khususnya untuk korban pelecehan seksual ya. Tapi kalau bukan pelecehan seksual sih enggak. Oke, kalau berbicara ini Pak Handoko, akurasi, tingkat akurasi. Kalau dari poligraf kan tadi Anda sebutkan bahwa ada berbagai macam metode begitu ya. Kalau untuk poligraf sendiri berapa persen sih yang bisa dikatakan bahwa ini sangat akurat gitu? Kalau hasilnya? bicara soal poligraf ya, sesuai dengan data dari poligraf sendiri kurang lebih memang 90% ke atas, bisa 95% dan seterusnya dalam situasi kondisi tertentu. Ya salah satunya ya tadi pertanyaannya benar, orangnya benar dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita bicara kemungkinan penyimpangan ya namanya alat adalah alat gitu ya. Tetap kita yang menggunakan. Jadi ibaratnya kalau saya ini pemancing ikan, poligraf itu seperti joran dan umpan. Umpan itu seperti pertanyaan. Saya kalau ngajarin beberapa instansi seperti ini, prinsipnya seperti memancing ikan. Saya adalah pemancing, joran ini adalah alat dan ujungnya adalah umpan. Jadi umpan dan joran ini harus sama-sama selaras. Kalau umpannya kemana tapi jorannya kemana juga nggak bisa gitu ya. Nah makanya
walaupun seseorang itu bisa menggunakan alat tapi tidak bisa bertanya, sama juga. Iya, iya. Sama juga. Berarti harus dibarengi itu dengan tadi ya metode pertanyaan itu tadi. Tapi kalau tes poligraf ini seharusnya dilakukan berapa kali sih Pak Handoko? Ini sekali saja cukup atau ini harus berulang juga? Bisa lebih dari sekali. Kenapa bisa lebih dari sekali? Karena pertanyaannya berbeda. Pertanyaannya menjadi lebih dalam. Misalnya kalau di awal baru sampai kulit keberapa gitu ya, sekarang sudah jauh lebih dalam. Karena temuan-temuan di lapangan, karena alat bukti, karena keterangan dari saksi yang lain atau korban yang lain, nah seperti itu. Jadi bisa diulang kembali. Tapi nggak bisa pakai pertanyaan yang sebelumnya Sebaiknya tidak. Ya, sebaiknya harus lebih tidak. dalam ya harusnya. Seperti itu ya. Ya. Oke. Kalau melihat ini ya waktu gitu ya. Misalnya hari ini saya melakukan tes poligraf, kemudian akan diulangi lagi begitu. Misalnya hasilnya pada hari ini adanya indikasi kebohongan. Kemudian saya akan tes poligraf lagi misalnya pekan depan. Ini kemungkinan akan berbeda seperti apa kalau kita melihat adanya faktor tadi ya, secara psikologis ya harus tenang, kemudian juga tadi metode-metode pertanyaannya. Ini bagaimana Pak Handoko? Jawabannya sangat tergantung dari beberapa faktor. Satu, apakah penyidiknya atau certified polygraph examinernya ini memiliki pertanyaan baru yang tentunya didasari temuan baru. Itu satu. Kemudian kedua, betul apakah dalam situasi dalam kesempatan kedua ini emosinya jauh lebih stabil ya. Nah, itu memang pengaruhnya bisa sangat besar kalau saya bilang. Karena mungkin dia juga sudah punya gambaran ya pertanyaan-pertanyaan akan seperti apa karena sudah menjalani itu tes juga makanya tantangannya bagi seorang penanya atau seorang investigator tadi adalah bagaimana dia mengemas pertanyaan lama menjadi gaya baru atau pertanyaan yang totally baru. Oke, kalau sejauh pengalaman Anda, Pak Handoko, berapa kali sebetulnya sampai kita bisa menjadikan atau menjadi patokan seseorang ini berbohong atau tidak dengan menggunakan uji poligraf? Ini mungkin ada metode-metode lainnya. Apakah kemudian semua orang ini bisa disamaratakan jumlah dan juga rentang waktunya dengan metode yang sama? Secara umum bisa dikatakan bisa, ya. Tapi tentunya ada situasi dan kondisi tertentu seperti tadi. Kondisi misalnya psikologis ya yang berbeda satu sama lain. Kemudian juga mungkin ada temuan baru tadi ya. Jadi memang tentunya akan sangat bervariasi ya kalau kita bicara case by case ya, sangat bervariasi. Apalagi kalau bicara orangnya atau kasusnya adalah kasus pelecehan seksual. Itu berbeda. Ada contoh kasus tidak sih Pak Handoko sejauh ini kemudian tes poligraf ini kemudian membantu persidangan apapun, tapi menggunakan tes poligraf? Sebetulnya kalau di Indonesia ini jarang ya, artinya di Indonesia ini kan kebanyakan memang poligraf ini digunakan oleh puslapor di beberapa kota besar ya di Indonesia, dan sifatnya memang lebih menjadi alat bantu petunjuk atau petunjuk untuk mencari barang bukti yang dicari. Nah, sebetulnya di seluruh dunia kebanyakan memang poligraf atau alat pendeteksi emosi ini fungsinya seperti ini kebanyakan ya. Tapi memang ada undang-undang di negara bagian Amerika Serikat itu yang memperbolehkan poligraf ini digunakan asal kedua belah pihak, penggugat, tergugat, hakim, jaksa itu sepakat. Tapi ada negara bagian yang lain yang tidak boleh sama sekali. Jadi even bahkan di Amerika sekalipun terbelah dua. Ya memang kondisinya seperti demikian. Cuman yang ingin saya garis bawah adalah bahwa poligraf atau LVA yang saya pakai ini itu alangkah baiknya menjadi sebuah pendukung untuk mencari barang bukti yang sesungguhnya. Oke, berarti sebagai closing statement ini bisa jadi alat bukti atau tidak? Bisa untuk kondisi situasi tertentu. Bisa. Untuk kondisi situasi tertentu, artinya semua pihak kemudian sepakat begitu ya kalau ini poligraf ini akan menjadi salah satu alat bukti pada saat persidangan. Betul. Baik, Pak Handoko terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kita berbincang soal poligraf. Kita nantikan selanjutnya seperti apa ya persidangan dari Putri Candrawati juga Ferdy Sambo. Pemirsa, demikian dialog kami dari studio Semanggi. Saya kembalikan ke Rolando Sambuaga dari studio Gatot Subroto.